dengan guru swasta yang ya dalam tanda petik diharuskan ke negeri gitu karena mereka lulus seleksi P3K ini, dan jumlah itu kan cukup banyak sebenarnya, ya 100.000 kemarin. Nah, pada rapat yang lalu saya kira kita sudah pernah juga diskusikan soal ini gitu, dan saya ingat benar karena saya mengusulkan supaya ada peraturan transisi yang berkaitan dengan itu. Nah, kemarin di dalam rapat kita dari Kemenpan RB, nah itu sudah menyampaikan itu bahwa Pan RB berupaya untuk ada peraturan transisi yang bisa paling tidak menyelamatkan mereka ini karena wilayahnya Pan RB. Saya kira ini perlu menjadi catatan kita untuk kita kawal benar sehingga ini tidak menjadi kebingungan atau tanda tanya terus untuk ke sekolah-sekolah swasta di daerah gitu. Saya kira banyak itu perlu menjadi satu catatan kesimpulan kita di sini juga untuk memang kita kawal terus soal ini gitu. Karena ini masih menjadi pertanyaan buat banyak sekolah-sekolah swasta di bawah untuk sekolahnya. Tapi kalau guru-gurunya rata-rata memang mereka senang atau kebanyakan senang untuk pindah ke negeri gitu. Tapi problematikanya untuk guru sekolah swasta, Pak Menteri, ini apa mau bilang simalakama, itulah kenyataannya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andreas sudah menekankan kembali isu itu. Teman-teman, mohon izin kita sama-sama akan menyimak kesimpulan, dan saya akan bacakan. Mas Menteri minta waktu dulu ya, pertambahan waktu lagi ya, mungkin 10 menit. Baik, langsung saja kepada poin 2. Keputusan kesimpulan A. Perkembangan dan evaluasi pelaksanaan seleksi P3K. 1. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek menjamin 293.860 guru P3K yang lulus seleksi P3K tahap 1 dan 2 mendapatkan NIP dan SK P3K atau segera mendapatkan, ya bisa segera mendapatkan. 2. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI memastikan 193.954 guru lulus passing grade mendapatkan formasi dan SKP 3K tanpa tes. Kembali maksudnya gitu ya. Agar bisa segera mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau saya bacakan dulu, nanti kalau ada respon saya minta nanti Mas Menteri merespon. Poin 3. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Kemenpan RB RI untuk memastikan guru sekolah swasta yang lulus seleksi P3K untuk tetap mengajar di sekolah asal dan dalam waktu dekat menyusun peraturan untuk guru sekolah swasta yang lulus P3K dapat mengajar di sekolah asal. 4. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan KL terkait untuk membuat skema percepatan terpenuhinya 758.018 sisa formasi dari 131.239 formasi usulan Pemda tanpa mengganggu hasil kelulusan yang telah ada dan memastikan seleksi guru P3K tahun 2022 tidak terdapat kendala teknis dan pelaksanaannya memperhatikan hasil evaluasi dan perbaikan proses seleksi tahap-tahap sebelumnya. Mungkin kita tunggu respon dulu atau kita bacakan berikutnya. Mungkin direspon dulu saja. Ya Bu, mungkin dari kami yang masalah itu adalah menjamin 293 guru yang lulus seleksi. Kita tidak dalam, jadi bisa untuk mengusahakan bisa, tapi kan nggak bisa menjamin. Mendorong bisa, ya itu bukan untuk. Ya karena ini menjamin. Tergantung kepada pihak KL lain. Iya, dan Pemda. Ya, tim sel ya, apa pansel. Mendorong, mungkin. Mendorong atau mengupayakan. Izin Bu, proses seleksi P3K ini kan panitia seleksi beberapa kementerian. Jadi
memang ada peran dari Kementerian Kemendikbudristek untuk menguatkan dan membuat ini menjadi SK. Jadi kan tidak terpisah. Pak Iwan dan teman-teman ini kan bertemu berkala rapat terus. Nah sekarang masalahnya adalah masalah yang sudah lulus SK-nya nggak turun-turun. Masalahnya tidak di Kemendikbud, tetapi Kemendikbud ini menjadi bagian dari sebuah panitia seleksi dalam satu kesatuan. Pasti kalau Kemendikbud itu berbicara, kalau sudah ada datanya ya pasti SK-nya segera turun. Masalahnya adalah keterlambatan itu ada di kementerian lain. Nah, kementerian lain ini mungkin perlu desakan, atau kalau perlu ya mohon maaf diancam gitu. Nanti kalau guru-guru saya nggak segera dikasih SK, saya suruh geruduk. Ya. KNRB. Makanya lebih tepat mendorong, Bu. Jadi kalau mau yang menjamin mungkin Patsonas, tapi kalau Kemendikbudristek untuk mendorong guru P3K itu aja, cuma Ya, katanya aja nggak tepat. Nah itu bukan hak kita untuk Kan menjamin. mereka butuh jaminan, Mas Menteri. Mengerti? Pemerintah bisa Iya. didesak untuk menjamin, tapi Dikbudristek adalah bagian daripada tim itu. Ya. Arahnya udah sama kok, Bu. Ya, arahnya sudah sama gitu Kita ya, mau karena semuanya lulus. jadi walaupun di situ mendorong gitu ya, tapi kita berharap Berkoordinasi dengan sebagai Pansel bagian, untuk menjamin. Jadi kalau begini kan bukan Kemendikbud, Kemendikbud yang yang menjamin. menjamin, Oke, tetapi saya kira, minta pemerintah. Jadi kata menjaminnya penting. aktif sebelum berkoordinasi memang seperti itu. ya sih saya kira otomatis lah ya, kita sebagai mitra yang memang atau menjadi kementerian yang menjadi, ya saya kira gitu ya. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Panselnas untuk menjamin gitu, dan seterusnya. Tuh. Setuju Yang, ya? yang kedua sama. Ya, yang Bu kedua Pimpinan, juga sama persis. sama persis untuk memastikan gitu ya. Oke, nah yang ketiga ada berkoordinasi dengan Kemenpan RB, udah setuju ya? Baik, saya lanjutkan dengan poin B. Tes ulang, tanpa tes ulang. Harga udah di tanpa tes ulang. Iya Pak Iwan ya kemarin. Ya Pak Iwan izin tanpa tes ulang ya. Yang Kan sudah passing dites. grade, ya. Iya. Kalau disebut tanpa tes, wong mereka udah dites, nanti mereka protes. Ya, Mereka kritis-kritis nih di Instagram kita. Ngeri. Iya. baik. Jadi Tanpa Komisi ulang 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Panselnas untuk memastikan 193.954 guru lulus passing grade mendapatkan formasi dan SKP 3K tanpa tes ulang agar segera mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Cukup. Untuk yang 3 dan 4 sudah oke, Mas? Bu Ketua, Ya. saya usul untuk memastikan guru sekolah swasta yang lulus seleksi 3K untuk menyusun peraturan itu lebih dulu. Berkoordinasi dengan Kemenpan Untuk menyusun aturan untuk sehingga menyusun peraturannya, atau misalnya untuk memungkinkan gitu kan, untuk atau menyusun peraturan dulu untuk memastikan, baru kemudian memastikan itu. untuk agar menyusun peraturan
terkait guru sekolah swasta yang lulus P3K agar dapat ditugaskan di sekolah asal. Gitu kan. Izin Bu Tiva, izin. Jadi kemarin kita mendapatkan informasi dari teman-teman di Kemenak bahwa boleh ada penunggasan ya, PNS di sekolah atau madrasah yang untuk menerima penempatan guru PNS dari pemerintah. Itu ada di SKP Peraturan Bersama 3 Menteri tahun 2014. Nah, ini mungkin menjadi ruang bagi kita untuk bisa menggunakan supaya sekolah-sekolah itu swasta itu mendapatkan limpahan P3K. Jadi gurunya akan tetap di situ. Menurut saya gini Bu, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk menyusun peraturan agar guru sekolah swasta yang lulus P3K dapat ditugaskan di sekolah asal. Itu aja titik. Iya. Untuk bukan menyusun ya. Boleh saya tambahkan karena mungkin nggak Ya, konstruktif silakan, Mas. kalau debat di sini, tapi ditambahkan dari di sekolah asal, asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Ya, sesuai peraturan yang berlaku. Ya, asal kita masukin ke situ aja nanti ketahuan kalau ternyata tidak bisa berdasarkan undang-undang, artinya tidak bisa dilakukan. Itu saja dari saya, Bu. Makasih. Baik. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Kemenpar RB RI untuk membentuk peraturan agar guru sekolah swasta yang lulus P3K dapat, nggak pakai untuk lagi, ditugaskan di sekolah asal Untuknya hilang, Pak. Nah, itu. sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pak Menteri, Perundang-undangan yang berlaku. Tunggu. izin Bu Ketua. Saya kira diskusi kita yang kemarin, karena ini kan berkaitan dengan revisi Undang-Undang ASN, Pak Menteri. Kalau tidak salah, Ya. di dalam Undang-Undang ASN ini memang mereka harus diproses di sekolah negeri sesuai dengan formasi yang diusulkan gitu. Sehingga selama Undang-Undang ASN ini belum direvisi, belum disahkan, ini akan mentok terus gitu situasi ini. Nah, oleh karena itu, saya kira kalau berdasarkan peraturan undang-undang yang sekarang, artinya tidak mungkin untuk itu terjadi gitu. Oleh karena itu, kita harus cari jalan keluar, solusi sehingga sebelum undang-undang ASN ini direvisi, ada kemungkinan mereka untuk bisa diselamatkan di dalam proses ini, karena kita nggak tahu juga undang-undang ASN ini kapan selesainya, Pak Menteri. Nah, saya kira di sini poinnya. Dan kemarin kan teman-teman dari Kemenpan RB ini kan menyampaikan bahwa ada dicarikan upaya itu. Kemudian ini case kemarin saya ketika di daerah berdiskusi dengan kepala daerah. Ada beberapa daerah yang mereka mengambil kebijakan diberikan kesempatan dulu mereka ke negeri, kemudian setelah itu ditarik kembali atas ini karena kewenangan dari guru, kewenangan dari bupati, kemudian ditugaskan kembali ke sekolah asalnya. Kurang lebih seperti itu gitu yang skema di daerah yang saya sempat bicara dengan bupati, karena mereka juga pusing dengan demo dari sekolah-sekolah swasta ini gitu ketika terjadi eksodus seperti ini gitu. Nah, itu situasinya, Bu Ketua. Nah, jadi apakah mohon izin Bu Pimpinan, Ya. saya. Oh ya, Mas Iwan. Jadi yang konteks dari PANB kemarin itu adalah skema transisi Pak Andreas. Jadi artinya sekolah-sekolah swasta yang saat ini gurunya terpaksa harus meninggalkan, jadi nggak bisa mencari guru. Jadi mungkin untuk dalam beberapa waktu, misalnya 1 tahun, ditugaskan dulu ke sekolah swasta, tapi tetap nanti ke sekolah di mana yang dia melamarnya.
Kenapa demikian? Karena sebenarnya yang kekurangan guru juga kan di sekolah yang formasinya yang dibuka ini. Artinya jika yang bersangkutan tidak mengisi formasi itu, berarti sekolah-sekolah yang tadinya untuk formasi 50 atau 100 ribu guru swasta yang lulus ini akan tetap tidak ada gurunya, sehingga tetap ada masalah untuk merekrut 100 ribu guru lagi gitu yang dibutuhkan di sekolah-sekolah negeri tersebut. Artinya skema transisi ini tidak kemudian menjadi permanen yang di konteks yang pandemi kemarin, tapi untuk memitigasi, membantu sekolah-sekolah swasta yang terkejut gitu karena gurunya tiba-tiba hilang gitu. Jadi skema transisi itu yang dimaksudkan konteks dari pandemi, karena kalau tidak berarti si guru sekolah-sekolah negeri yang membutuhkan guru itu ya tetap kita butuh lagi rekrutmen 100 ribu lagi, dan itu juga sangat besar tentunya. Jadi itu skema transisi yang dimaksudkan, sekedar memberikan konteks Pak Andreas. Apakah mau dimasukkan dalam waktu dekat menyusun peraturan yang sifatnya transisi tadi? Jadi menyusun peraturan untuk guru sekolah swasta. Jadi Untuk memberi dapat masa mengajar transisi sebagai dulu dan menyiapkan peraturan. Begitu. Masa transisi dulu, penyelamatan. Wah, mikir kayak ini nasibnya bisa kayak kita kemarin nih Pak Iwan. Buka puasa di sini seadanya. Teman-teman, tadi Mas Menteri udah pesen dari awal karena akan ada buka puasa dengan menteri-menteri lain sore ini. Jadi kalau misalnya sekarang kesimpulan kita lanjut aja Ju. Jadi tidak apa-apa mungkin kalau Mas gimana? Yuk. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek berkoordinasi untuk membentuk peraturan yang memberikan masa transisi bagi guru sekolah swasta yang lulus P3K untuk bisa ditugaskan di sekolah asal. Dan selanjutnya membentuk gitu. Gimana Mas? Ya, oke. Ya, setuju ya 3. 4. Skema percepatan untuk memenuhi sisa formasi